Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya berkuliah di Universitas Putra Indonesia atau UNFI. Jurusan Teknik Informatika. Saya kelas reguler sore. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk sedikit memaparkan atau memperkenalkan tentang perangkat komputer atau part-part yang ada di dalam komputer, yang dimana kita buat para pemula itu penting untuk memahami part-part komputer ini, apalagi bila mana kita ingin membeli komputer. Nah, penjelasan ini sangat penting bagi kalian yang ingin membeli komputer agar tidak tertipu oleh para penjual. Di sini saya akan memperlihatkan PC saya. Lihat nih. Teman-teman, PC saya atau komputer saya. Kita akan awali perkenalan part-part komputer ini dengan membuka atau membongkar dulu komputer saya. Lihat nih. Pertama-tama kita bongkar dulu, kita buka dulu casing penutupnya ini. Nah, lalu kita buka teman-teman. Nah, beginilah teman-teman isi dari komputer saya. Ini nih ada part-part yang ada di dalam komputer saya nih. Nah, perkenalan pertama yang akan saya kenalkan yaitu ini nih. Nah, kita lepas dulu ya ini. Nah, ini nih. Kalian tahu kan ini? Kalau yang belum tahu, ini itu namanya prosesor. Prosesor itu adalah otak dari komputer ini, teman-teman. Semua ini kalau nggak ada prosesor ini nggak akan berjalan nih. Ini otaknya, teman-teman. Prosesor ini seperti otak manusia, ini mengatur semuanya nih di sini. Nah, setelah itu part-part yang penting di dalam komputer yang lainnya yaitu ini nih. Ini nih, motherboard. Ini namanya motherboard, teman-teman. Motherboard ini seperti piringan atau tempat di mana semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer ini menempel. Nah, semuanya itu menempel di sini nih, di motherboard nih. Termasuk yang tadi prosesor nempel di sini nih di motherboard nih. Penting banget nih peranan motherboard nih. Terus part berikutnya yaitu ini nih. Nah, ini juga penting, teman-teman. Kipas nih. Kipas untuk mendinginkan prosesor. Seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan komputer ini dengan berlebihan ataupun dengan waktu yang lama, itu bisa menyebabkan prosesor kita cepat panas, teman-teman. Nah, salah satu mencegah panas yang berlebihan yaitu ini dengan kipas ini nih. Kipas ini mengeluarkan panas dari prosesor dan menggantinya dengan udara dingin, teman-teman. Nah, berikutnya ini nih, teman-teman nih. Ini nih. Coba ada yang tahu gak ini? Ini itu RAM, teman-teman. RAM di sini penting, teman-teman. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data secara sementara nih. Di sini RAM nih. Kebetulan di sini saya memasang 2 keping, yaitu ukuran
4 GB dan 4 GB, jadi 8 GB teman-teman. Kalau teman-teman bisa memasang menggantinya, bisa juga teman-teman. Teman-teman bisa ganti sama yang 8 GB jadi 16 GB. Itu bagus teman-teman. Semakin besar ukuran RAM, semakin bagus. Atau semakin besar jumlahnya, semakin bagus nih. Kebetulan saya di sini cuman pasang 2 keping yang 4 GB jadi 8 GB. Sama nih RAM juga teman-teman, menempel di motherboard. Nah, part berikutnya teman-teman yang penting juga yaitu ini nih. Sama ini juga teman-teman, menempel langsung di motherboard nih. Kelihatan kan menempel. Ini itu namanya VGA card teman-teman. Apa itu VGA card? VGA card itu kartu VGA, kartu grafis teman-teman, untuk mengolah data menjadi gambar teman-teman di monitor nanti. VGA card juga penting teman-teman, seperti buat bermain gaming ataupun mengedit foto video. Ini sangat penting teman-teman nih. Sekarang ini sudah banyak nih VGA card yang sudah bagus nih. Semakin bagus juga semakin penting teman-teman. Ini nih VGA card nih. Nah, terus bagian penting lainnya yaitu harddisk teman-teman. Nah, ini nih harddisk. Kebetulan saya di sini memasang harddisk 2 teman-teman, yaitu ini SSD dan ini nih di dalam nih ada tuh, kelihatan kan ada box, seperti box gitu. Ini harddisk biasa teman-teman nih. Kalau ini SSD harddisknya. Kenapa saya pasang 2 seperti ini? Itu biar yang satu ini SSD biar lebih cepat nih membuka atau booting file nih. Kalau yang ini buat menyimpan file-file biasa nih. Harddisk di sini yaitu fungsinya untuk menyimpan data secara permanen nih. Beda seperti tadi RAM nih, secara menyimpan data secara sementara. Kalau harddisk di sini secara permanen nih. Semakin besar harddisk juga semakin bagus nih untuk menyimpan data file-file besar teman-teman. Ini harddisk, yang satu ini SSD nih. Karena SSD, kenapa saya pakai SSD? Karena SSD ini bagus teman-teman. Dia itu bentukannya sudah gini nih, udah simple nih. Berbeda dengan harddisk biasa nih. Ini di dalamnya itu harddisk biasa itu seperti ada piringan, ada sistem kabel gitu. Jadi dia itu belum semodern inilah kalau disebut itu harddisk ini keluaran pertamanya. Nah, ini yang terbarunya SSD itu keluaran terbaru gitu. Kalau harddisk juga ya teman-teman, kejelekannya yaitu kalau dia terlalu ke bentur-bentur ataupun kegoyang-goyang, dia bisa cepat rusak teman-teman. Beda dengan SSD ini tidak memiliki piringan, sudah gini, ini praktis nih, kayak memori gitu, kayak biasa. Jadi dia kuat dan tahan lama. Cuman bedanya kalau SSD itu harganya lebih mahal dan harddisk biasa ini harganya lebih murah. Harga ini 1 tera ini harddisk bisa 2 kali lipat harga SSD nih. Harganya jadi SSD itu 2 kali lipat harga ini nih, harga harddisk. Harddisk biasa nih SSD ini harganya lebih mahal. Dengan jumlah sekian ini dia lebih mahal. Dengan kalau ini 1 GB harganya misalkan 1 juta, ini 1 GB bisa 2 juta gitu, ibaratkannya gitu. Terus part berikutnya yang penting teman-teman, ini nih di dalam sini nih, ini itu power supply teman-teman. Ini tuh power supply. Apa itu power supply? Seperti namanya teman-teman, power supply itu
penyuplai tenaga teman-teman. Maksudnya yaitu dalam menjalankan semua komputer ini, si aliran listrik berawal dari sini nih. Nih ada di sini nih. Nah ini nih. Nanti ini dicolokin ke listrik dan semua tenaga lewat sini untuk disalurkan ke semua ini nih. Power supply ini sangat penting teman-teman, karena walaupun kalian memiliki prosesor, motherboard, ataupun RAM, ataupun PGA yang bagus, namun power supply-nya di sini jelek, maka percuma saja teman-teman, walaupun part yang lain bagus. Karena apa? Karena saluran listrik tidak akan tersalur dengan baik kalau power supply-nya jelek. Kalau power supply-nya jelek, dia akan cepat rusak juga kalau ininya bagus nih. Jadi pada intinya teman-teman, setiap part di sini memerlukan keseimbangan. Kalau kalian memiliki prosesor yang bagus, seperti sekarang kan prosesor sudah sampai ke, kalau Intel kan sampai ke i9, AMD itu sampai berapa ya, 5 atau apa, 6 atau 9 juga. Nah contohnya seperti itulah, ataupun motherboard yang bagus, RAM yang bagus, dan PGA yang bagus udah ada kan ya, yang terbaru. Nah semua ini harus seimbang teman-teman. Kalian gak bisa kalau prosesornya bagus tapi motherboardnya yang biasa aja, yang jelek gitu, gak bisa, ini gak akan seimbang. Begitupun part yang lain seperti ini, PGA ataupun RAM ataupun power supply, mereka harus seimbang. Kalau pengen bagus kinerja komputernya, kalian juga harus memiliki part-part yang bagus juga gitu. Jadi harus seimbang semuanya, tidak boleh salah satu lebih bagus ataupun salah satu boleh jelek, tidak boleh itu. Jadi semuanya harus seimbang. Kalau mau bagus, semuanya harus bagus semua partnya. Kalau yang biasa, misalnya yang sedang saja, yang sedang aja ambil, biar seimbang. Nanti pas pengoperasian komputernya nggak ada yang berat sebelah gitu intinya. Nah terus apalagi ya teman-teman. Nah ini juga penting nih teman-teman, kipas sama fungsinya seperti ini. Kalau ini lebih spesifik ke pengurangan panas pada prosesor, kalau ini pengurangan panas pada ini nih teman-teman. Ini ruang semua ini nih, semua ruang yang ada di casing ini nih, casing komputernya, biar panas yang ada di dalam casing ini dikeluarkan oleh dia. Nah sekarang kalian paham kan teman-teman mengenai apa sih yang penting di dalam komputer itu? Nah itu tuh tadi yang penting-penting itu. Buat kalian para pemula, wajib tuh memiliki pengetahuan tentang part yang penting itu. Supaya apa? Supaya kalian ketika ingin membeli komputer tidak ditipu oleh penjualnya. Nah gitu teman-teman. Nanti kita akan coba nyalakan ya komputernya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, sedikit pengenalan tentang apa sih yang penting di dalam komputer. Nah itu tadi teman-teman yang penting-penting di dalam komputer. Semoga teman-teman bisa mengerti atau memahami apa yang tadi saya telah jelaskan ya. Nah apalagi ini sangat penting bagi kalian teman-teman yang ingin membeli komputer, supaya tidak tertipu oleh penjual. Terkadang penjual mengiming-imingi harga komputer yang murah, tapi dia menekan harga itu supaya murah dengan mengurangi spesifikasi. Nah kalian teman-teman jangan tergiur dengan harga yang murah ya. Kalian itu harus memperhatikan spesifikasi yang tadi saya telah jelaskan. Karena kalau kita menggunakan spesifikasi yang jelek, maka komputer kita juga akan
berjalan dengan jelek gitu. Jadi ini sangat penting bagi kalian teman-teman agar tidak tertipu oleh para penjual ya. Nah, semoga kalian memahami apa yang saya telah jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.